Kadus Bontomanai Birimbulu menuai kritik yang merangkap dua jabatan sebagai Satpol Pendidikan. Goa Dimensi tvnews.com. Banyak yang menyayangkan adanya perangkat desa yang merangkap jabatan semasa bertugas. Merangkap dua jabatan ini dinilai berpengaruh terhadap pelayanan di desa. Sangat menyayangkan ada perangkat desa yang merangkap jabatan di desa juga sebagai Satpol Pendidikan di salah satu sekolah dasar yang ada di Desa Julukanaya, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa. Karena tidak mungkin seseorang bekerja dengan kewajiban yang berbeda dengan waktu yang sama. Hal tersebut membuat terkendalanya pelayanan di desa. Jika perangkat desa merangkap dua jabatan, pastikan tidak akan fokus dalam melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu pekerjaan. Menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangat jelas disampaikan bahwa perangkat desa dilarang: 1. Merugikan kepentingan umum. 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya. 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. 5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. 6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 7. Menjadi pengurus partai politik. 8. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. 9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Pemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. 11. Melanggar sumpah janji jabatan. Dan 12. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang tersebut sangat dilarang jika masih ada berarti perangkat tersebut sudah melakukan korupsi jabatan. Tegas, kita semua berharap dinas terkait dapat berkoordinasi dengan dinas-dinas yang memperkerjakan untuk menindaklanjuti perihal tersebut. Untuk itu, sangat penting adanya pengawasan dan segera turun langsung ke lapangan mengecek perihal tersebut. Karena tak mungkin seseorang menerima anggaran dari anggaran negara yang bersumber dari APBD maupun APBN. Aturan tersebut memang perlu diperjelas lagi. Misalnya, apakah dalam kondisi tertentu di desa yang tingkat SDM-nya kurang sehingga menemukan calon perangkat yang sesuai dengan aturan minimal SMA dan usia 42 tahun ke bawah, berdomisili dan atau berkaya di desa sangat sulit. Saat dikonfirmasi via WhatsApp pada yang bersangkutan yang berinisial M membenarkan kalau dirinya memang merangkap dua jabatan saat ini, yakni sebagai Kepala Dusun Bontomanai dan Satpol PP di Sekolah Dasar Impres Bangka-Bangkala dengan Desa Julukanaya, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa. Menurut pengakuan M, selama dirinya bekerja rangkap jabatan ini tidak ada yang pernah menegur, baik itu dari Camat Birimbulu sendiri maupun Pasatpol PP Kabupaten Goa. Bagaimana hal ini akan diterapkan persis sesuai di aturan, dan yang paling penting bagaimana aturan dan ketentuan yang menyangkut itu disosialisasikan kepada seluruh desa termasuk di institusi lain juga, sehingga persepsi kita menjadi sama. Seperti yang kita ketahui bersama, desa-desa kini telah berbenah, artinya mulai meninggalkan hal atau kebiasaan lama yang dinilai tidak sesuai lagi dengan aturan dan kondisi saat ini. Dalam hal rangkap jabatan ini, sebenarnya sulit sekali bagi desa untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin berat ke depan dengan masih memakai rangkap jabatan. Namun kita juga harus memberikan solusi bagi desa-desa yang memang kesulitan mengakomodir aturan syarat perangkat desa yang ditetapkan. Terkait dengan rangkap jabatan ini dapat diberikan pembinaan dan sosialisasi agar ke depan tidak seperti ini terus. Misalnya bagi desa yang kesulitan memenuhi syarat penerimaan perangkat desa diberikan treatment khusus agar dalam jangka waktu tertentu dapat keluar dari kondisi tersebut dan pada akhirnya dapat memenuhi persyaratan penerimaan perangkat desa. Liputan Arfa Adamansur mengabarkan untuk Dimensi tvnews.com, inspirasi membangun daerah.